Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan berkaitan dengan materi cost volume profit analysis atau analisis titik impas yang menjadi salah satu materi dalam mata ajar akuntansi manajemen. Jadi nanti saya akan menjelaskan ada sebuah soal esai dan ada berbagai pertanyaan dan jawaban lengkap atas pertanyaan tersebut. Jangan lupa untuk mengunjungi www.elearning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning akuntansi manajemen, dapatkan video pembelajaran yang lengkap serta soal-soal yang Anda bisa kerjakan sendiri, dan nanti ada pembahasan lengkapnya juga dan persiapan menghadapi ujian. Oke, kita mulai. Berikut ini adalah soalnya. PT XYZ memproduksi dan menjual komponen khusus untuk telepon pintar. Di bawah ini adalah laporan laba rugi perusahaan terkini. Nah, kita lihat di sini ada penjualan sebanyak 20.000 unit. Nah, ini adalah total penjualan dan ini adalah harga jual per unit ya atau price. Kemudian ada beban variabel totalnya 1,8 M. Nah, ini per unitnya, ini berarti variabel cost per unit ya, 90.000. Margin kontribusi adalah penjualan dikurangi dengan beban variabel 600 juta. Kemudian beban tetapnya adalah 480 juta. Maka laba operasi yang diterima adalah sebesar 120 juta. Manajemen tidak puas dengan laba yang diperoleh perusahaan, sehingga kemudian menanyakan hal-hal berikut ini. Pertama, hitunglah titik impas dalam unit. Berapa jumlah yang harus dijual agar setidaknya perusahaan tidak rugi, tapi juga tidak untung. Yang kedua, hitunglah titik impas dalam rupiah. Jadi berapa penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan agar tidak memperoleh kerugian tapi juga tidak memperoleh keuntungan. Yang ketiga, jika manajemen perusahaan menginginkan laba sebelum pajak sebesar 60 juta rupiah, berapakah jumlah unit yang harus dijual? Jika manajemen perusahaan menginginkan laba setelah pajak sebesar 50 juta rupiah, berapakah jumlah unit yang harus dijual? Tarif pajak sebesar 25%. Yang kelima, hitunglah margin safety dalam rupiah. Keenam, hitunglah degree of operating leverage pada tingkat penjualan perusahaan saat ini. 7, asumsikan bahwa penjualan perusahaan naik sebesar 10% di tahun depan. Berapakah persentase kenaikan laba operasi perusahaan? Inilah 7 pertanyaan yang akan saya bahas di slide-slide berikutnya. Pembahasan sekarang kita masuk. Yang pertama adalah titik impas atau break-even point dalam unit. Berapa jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tapi juga tidak memperoleh keuntungan atau keuntungan sama dengan 0. Titik impas dalam unit diperoleh dengan membagi total biaya tetap dengan harga jual per unit yang telah dikurangi biaya variabel per unit, atau total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Margin kontribusi sendiri itu adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka BEP dalam unit itu secara formula kita bisa formulasikan total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dari soal yang sudah saya jelaskan, total biaya tetap di tahun lalu itu sebesar 480 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan harga jual 120.000 dikurangi 90.000 biaya variabel per unit. Maka jumlah BEP-nya itu adalah 16.000 unit. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus menjual minimal sebesar 16.000 unit agar profit atau laba itu sama dengan 0 atau mencapai break-even point. Penjualan dalam unit
di atas 16.000, maka perusahaan dapat laba. Sebaliknya, kalau di bawah 16.000, perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi dalam hal ini, manajemen tahu bahwa harus menjual dalam setahun itu minimal 16.000 unit agar profit sama dengan 0. Jika penjualan di atas 16.000 unit, maka perusahaan akan mendapatkan laba atau keuntungan atau profit. Sebaliknya, jika penjualan di bawah 16.000 unit, maka perusahaan akan menanggung kerugian. Berikutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 2, yaitu titik impas atau break even point, tapi dalam rupiah atau penjualan dalam rupiah. Kalau yang pertama tadi itu titik impas dalam unit, sekarang titik impas dalam penjualan dalam rupiah. Nah, titik impas dalam rupiah adalah total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Berarti di sini kita harus mencari dulu apa yang disebut dengan istilah rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi itu adalah margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Sebagaimana kita ketahui, margin kontribusi ini adalah harga dikurangi dengan variable cost. Nah, harga jual 120.000 dikurangi 90.000 variable cost, jadi margin kontribusi per unitnya adalah 30.000. Dibagi dengan harga jualnya 120.000, maka rasio margin kontribusi adalah 25%. Setelah kita mengetahui rasio margin kontribusi, langkah berikutnya adalah kita mencari BEP dalam penjualan dalam rupiah. Nah, formulanya adalah total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Total biaya tetapnya adalah 480 juta, adapun rasio margin kontribusinya kita ambil ke sini, maka didapat 25%. Jadi BEP dalam penjualan adalah 1.920 juta. Hal ini berarti penjualan perusahaan harus mencapai 1.920 juta agar profit sama dengan 0, tidak rugi dan tidak untung. Berarti kita bilang kalau penjualan di atas 1.920 juta, maka perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya jika penjualan di bawah 1.920 juta, maka perusahaan harus menanggung kerugian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Berapakah jumlah yang harus terjual dengan target laba sebelum pajak? Jadi perusahaan tidak hanya menginginkan memperoleh BEP, tapi ingin mendapatkan laba dalam kegiatan operasinya. Nah, sekarang berapa jumlah unit yang harus terjual dengan target laba sebelum pajak? Nah, formulanya sama dengan mencari BEP dalam unit, kita hanya cukup menambahkan target laba sebelum pajak pada sisi pembilang. Jadi sekarang total biaya tetap ditambah dengan target laba sebelum pajak. Penyebutnya sama, harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka target penjualannya adalah total biaya tetap ditambah target laba dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi hanya menambahkan target laba di sini. Tapi ingat, ini laba sebelum pajak. Nanti karena kalau yang ditanya laba setelah pajak, itu formulanya akan berubah. Oke. Sama dengan 480 juta biaya tetapnya, 60 juta adalah target laba sebelum pajak, dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unitnya. 120.000 dikurangi 90.000, maka hasilnya adalah 18.000 unit. Jadi untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60 juta rupiah, maka perusahaan harus menjual sebanyak 18.000 unit. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya sekarang, berapakah jumlah yang harus terjual tapi dengan target laba, ini setelah pajak ya, setelah pajak. Jadi sekarang after tax ya, after tax. Oke. Nah, target laba setelah pajaknya kita ganti dulu menjadi laba sebelum pajak
Nah, setelah target laba setelah pajak kita sudah jadi menjadi target laba sebelum pajak, maka kemudian kita menggunakan formula mencari yang harus terjual dengan target laba sebelum pajak. Nah, jadi langkah pertama kita merubah target laba setelah pajak menjadi laba sebelum pajak. Formulanya adalah laba setelah pajak dibagi dengan 1 minus tarif pajak. Nah, kita ketahui laba setelah pajak yang diinginkan adalah 50 juta. Adapun tarif pajaknya itu adalah 25%, maka dikurangi 1 minus 25%. Kita dapat laba sebelum pajaknya adalah 66.660.667 rupiah. Nah, setelah kita dapat target laba sebelum pajak, kita gunakan formula yang ada di nomor 3 tadi. Maka target jumlah unit yang harus terjual adalah total biaya tetap ditambah target laba sebelum pajak, ya, sebelum pajak, kemudian dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka 480 juta ditambah 66.660.667 dibagi 120.000 dikurang 90.000, maka didapat 18.222 per unit. Jadi jika ingin mendapatkan laba setelah pajak sebesar 50 juta, maka perusahaan harus menjual 18.222 unit. Jadi nanti Anda pastikan pertanyaan yang Anda hadapi itu apakah target jumlah yang harus terjual dengan target laba sebelum pajak atau jumlah yang harus terjual dengan target laba setelah pajak. Karena nanti cara mencarinya juga berbeda. Oke, kemudian kita mencari di nomor 5 adalah margin of safety dalam rupiah. Margin of safety dalam rupiah itu adalah berapakah selisih antara penjualan saat ini atau penjualan aktual dengan penjualan saat mencapai BEP ya, mencapai BEP, Nah, ini jadi margin of safety adalah penjualan saat ini dikurangi penjualan yang mencapai BEP. Nah, dari soal yang awal kita lihat penjualan saat ini itu adalah 240 juta. Sedangkan dari pertanyaan yang kedua kita dapatkan perusahaan mencapai BEP apabila penjualan mencapai 1.920 juta. Maka margin of safety-nya adalah 480.000. Dalam artian di sini perusahaan dapat menanggung penurunan penjualan tapi maksimal sampai dengan 480 juta kalau dia tidak ingin mengalami kerugian tapi juga tidak memperoleh laba. Jadi kalau perusahaan melihat angka penjualannya menjelang sampai dengan akhir tahun itu masih di bawah 1.920 juta, maka perusahaan akan menanggung kerugian kecuali perusahaan mencari cara-cara upaya-upaya untuk agar 1 miliar minimal 1.920 juta ini tercapai agar tidak mengalami kerugian. That's margin of safety. Yang berikutnya nomor 6, degree of operating leverage. Ini formulanya adalah DOL adalah total margin kontribusi aktual dibagi dengan laba operasi aktual. Maka kita peroleh DOL-nya itu adalah margin kontribusi dibagi dengan laba operasi yang aktual dua-duanya. Margin kontribusinya adalah 600 juta, adapun laba operasinya adalah 120 juta. Maka kita dapat degree of operating leverage-nya adalah 5 kali. Jadi margin kontribusinya 5 kali. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk membahas pertanyaan nomor ke-7 terkait dengan apa dampak kenaikan penjualan pada laba perusahaan. Jadi tahun depan perusahaan berencana untuk meningkatkan penjualan sebesar 10%. Nah, dampaknya apa pada laba operasinya? Nah, itu kita bisa dapatkan dengan kenaikan dalam laba itu sama dengan DOL dikalikan dengan kenaikan dalam penjualan. DOL-nya sama dengan 5, adapun kenaikan dalam penjualannya adalah 10%, maka kenaikan dalam laba operasinya itu adalah 50%. DOL kali dengan kenaikan dalam penjualan. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi www.penerbitsalemba.com untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Penerbit Salemba terkait juga dengan buku-buku dalam mata kuliah atau mata ajar akuntansi manajemen. Kemudian kalau Anda ingin memperoleh materi-materi tambahan
berupa video pembelajaran, soal-soal yang bisa Anda kerjakan mandiri dan ada pembahasan lengkapnya, berikut persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester, Anda bisa kunjungi www.elearning.perbitsalemba.com. Jika Anda ingin membeli buku secara online di tempat kami, silahkan kunjungi www.lexikabookstore.com. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan materi cost volume profit analysis atau analisis titik impas atau analisis BEP. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.